pagi, perkenalkan saya Berniki Alfieri Nama, mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang Keperawatan 19A semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan sirkulasi darah, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit serta asam basa tubuh. Topik yang pertama, gangguan sirkulasi darah. Gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah di mana akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Beberapa faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu terdapatnya plak atheromatus, kekentalan darah yang tinggi dan berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Kelompok yang beresiko besar mendapatkan gangguan sirkulasi darah yaitu 1. Riwayat keluarga dan penyakit sirkulasi darah, 2. Penderita kolesterol tinggi, 3. Sering stres, 4. Penderita hipertensi, 5. Obesitas, 6. Penderita diabetes mellitus, 7. Merokok dan minum alkohol, 8. Jarang berolahraga. Berikut 2 jenis gangguan sirkulasi darah. Yang pertama, kongesti, keadaan di mana volume darah meningkat disertai melebarnya pembuluh darah. Hipermia dibedakan menjadi hipermia akut, hipermia kronis, hipermia aktif, dan hipermia pasif. Yang kedua, pendarahan. Keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh yang disertai keluarnya darah dari tubuh. Berikut berbagai bentuk pendarahan. Yang pertama, pendarahan internal meliputi pendarahan di kulit dan mukosa, pendarahan dalam rongga tubuh, dan pendarahan dalam organ. Kedua, pendarahan eksternal meliputi pendarahan pada saluran nafas, pada saluran pencernaan, dan pendarahan pada uterus. Pendarahan dapat diakibatkan oleh trauma, kelainan mekanisme hemostatis hingga kerusakan dan kelainan pada pembuluh darah. Ketiga, trombosis. Keempat, embolus, suatu benda asing yang terbawa aliran darah berasal dari satu tempat tersangkut yang menyumbat pembuluh darah. Yang kelima, shock. Keenam, infark. Sumbatan yang terjadi pada aliran arteri menimbulkan gangguan sirkulasi darah setempat sehingga terjadi iskemia pada daerah yang dialiri yang berakhir menjadi infark. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air, pelaut, dan zat tertentu. Cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan merupakan salah satu tubuh dari fisiologi homeostatis yang melibatkan komposisi agar perpindahan cairan tubuh. Pendistribusian cairan dibagi dalam 2 kelompok sebagai berikut. Pertama, cairan eksternal, yang kedua cairan intrasel. Jenis 2 gangguan keseimbangan cairan ada dehidrasi, endema, obstruksi portal, endema postural, peningkatan permeabilitas kapiler, obstruksi limfatik, dan kelebihan natrium dan cairan tubuh. Gangguan keseimbangan elektrolit, kebutuhan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium kadang tidak dapat terpenuhi sehingga tubuh kekurangan elektrolit. Tetapi sebaliknya, kadang berlebihan dalam tubuh di mana kedua kondisi baik kekurangan maupun berlebihan menimbulkan gangguan keseimbangan elektrolit yang akhirnya menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit tersebut dimulai dari gejala umum yang terjadi. Yang berikut, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh. Adapun mekanisme yang dilakukan dengan cara melakukan pengaturan hidrogen, pengaturan konsentrasi hidrogen, dan cairan tubuh bertujuan untuk mencegah terjadinya asidosis atau kelebihan asam dan aklosis atau kelebihan basa melalui sistem penyangga asam basa, pusat pernapasan, dan ginjal. Gangguan keseimbangan asam basa meliputi asidosis respiratorik, asidosis metabolik, akalosis respiratorik, dan akalosis metabolik.
Asidosis respiratori, kondisi di mana keasaman darah berlebihan karena penumpuan karbon dioksida dalam darah akibat dari gangguan fungsi paru-paru. Asidosis metabolik, kondisi di mana kesamaan darah berlebihan dan ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Asidosis metabolik disebabkan oleh keasaman tubuh meningkat karena mengkonsumsi zat asam atau bahan yang diubah menjadi asam seperti metanol dan aspirin. Keasaman tubuh yang berlebihan akibat dari penyakit seperti diabetes mellitus tipe I. Akalosis respiratorik, suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena hiperventilisasi pernapasan seperti kadar karbon dioksida. Alkalosis metabolik, suatu keadaan di mana darah dalam keadaan kelebihan basah karena tingginya bikarbonat. Adapun penyebab utama alkalosis metabolik adalah: pertama, mengkonsumsi obat diuretik seperti furosemid. Yang kedua, kehilangan asam saat bilas lambung. Yang ketiga, kelenjar adrenal yang terlalu aktif sehingga pada penyakit sindroma Cushing atau akibat mengkonsumsi alkalosis metabolik